Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, layanan ambulans gratis kurang sosialisasi. Ada pula poluan etnis Tionghoa pertama di Indonesia. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang antisipasi banjir bersama BPBD DKI Jakarta, selengkapnya dalam segmen Bincang. Meskipun sudah beroperasi sejak 7 tahun silam, namun layanan publik ambulans gawat darurat gratis ternyata belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh warga Jakarta. Kurangnya sosialisasi diduga menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan AGD gratis. Berikut selengkapnya. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 123 Tahun 2014, pelayanan ambulans Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyediakan ambulans gawat darurat dan dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Sejak tahun 2008, pelayanan ambulans gawat darurat yang disiagakan di 5 kota madya Jakarta ini telah menyediakan layanan kesehatan publik gratis bagi warga Jakarta yang membutuhkan transportasi cepat menuju rumah sakit atau pusat kesehatan. Sistem pelayanannya pun cukup mudah. Calon pasien cukup menghubungi nomor layanan darurat 118 untuk melakukan pemesanan ambulans gawat darurat. Dan pada saat itu juga, ambulans gawat darurat lengkap dengan petugas medis ini pun langsung dikerahkan menuju kediaman pasien. Meski sistem pelayanan menawarkan kemudahan, namun tak semua masyarakat bisa merasakan layanan ambulans gawat darurat. Menurut Erizon, Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat DKI Jakarta, kurangnya sosialisasi menjadi hambatan bagi warga Jakarta untuk mengakses layanan kesehatan gratis tersebut. Kami juga akui bahwa memang belum semua masyarakat tahu keberadaan kami, walaupun existingnya memang kegiatan cukup banyak. Yang kami lakukan ya, biasanya tim marketing kami atau dari kantor kami ya ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan puskesmas seperti PSN, kami masuk juga sambil sosialisasi atau kunjungan tim kami ke pertemuan di tingkat lurah ataupun camat, kami juga masuk membagikan banner-banner di tempat-tempat keramaian umum dan lain-lain. Saat ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta hanya memiliki 30 ambulans gawat darurat yang aktif beroperasi di Jakarta. Setiap bulan, ambulan melayani lebih dari 1.000 panggilan darurat, sehingga akses warga Jakarta untuk mendapatkan layanan ambulans gawat darurat terpaksa dibatasi. Dengan mengerahkan 240 petugas medis ke depan, layanan ambulans gawat darurat gratis ini diharapkan dapat melayani kebutuhan kesehatan warga Jakarta secara menyeluruh. Ode Rizky, Dio Malau, DAI TV. Walaupun belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan ambulans gawat darurat ini, namun pengelolaan serta fasilitas kesehatan di dalam ambulans bisa dibilang canggih. Ya, seperti apa kecanggihan dari fasilitas publik yang satu ini? Berikut liputannya. Program ambulans gawat darurat bertujuan untuk memberikan layanan ambulans gratis kepada masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sejak pertama diluncurkan pada tahun 2008 hingga sekarang, pengelola telah memiliki 50 armada ambulans yang tersebar di 5 kota madya Jakarta. Penyebaran ini bertujuan untuk mempercepat kedatangan ambulans ke rumah pasien. Namun saat ini hanya 30 ambulans yang aktif dioperasikan karena kurangnya pendamping tenaga medis. Selain itu, untuk mempermudah masyarakat Jakarta mengakses ambulan gratis, program ambulans ini terhubung dengan aplikasi Jakarta Smart City. Setiap armada ambulans juga dipasangi dengan GPS untuk memantau pergerakan dan ketersediaan ambulans. Beberapa terobosan kami lakukan, antara lain kami siapkan ambulans paramedik unit reaksi cepat untuk kasus-kasus true emergency, di mana tim motornya akan dikirim duluan untuk melakukan penanganan pertama untuk gawat daruratannya. Selanjutnya mungkin di belakang ambulans mobil yang menyusul. Walau penggunaannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Jakarta, namun fasilitas kesehatan di dalam ambulans ini terbilang cukup lengkap. Dalam setiap ambulans terdapat 2 tabung oksigen, alat pacu kardio, serta inkubator untuk bayi untuk menangani kasus darurat pada bayi. Selain peralatan yang lengkap, di tiap armada juga terdapat 1 perawat yang bertugas untuk memberi pertolongan pertama kepada pasien. Pelayanan ambulans gawat darurat ini dapat diakses selama 24 jam lewat pusat layanan 118.
petugas di kantor akan memprioritaskan pasien yang paling membutuhkan pertolongan. Kasus-kasus kecelakaan, serangan jantung, kasus-kasus trauma ataupun kasus-kasus berat lainnya, pasien yang tidak bisa duduk, patah tulang bisa menggunakan kami. Pokoknya sepanjang ada indikasi medis ya bisa kami gerakkan. Atau evakuasi antar rumah sakit yang butuh rujukan dari rumah sakit tertentu ke tempat rumah sakit yang lain, warga Jakarta kami layani. Bahkan pemulangan pasien-pasien pasca perawatan yang memang tidak memungkinkan dengan kendaraan umum bisa kami layani sampai ke rumah. Dengan standar fasilitas yang dimiliki, Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus meningkatkan sosialisasi program ambulans gawat darurat ini, agar seluruh warga Jakarta dapat menikmati pelayanan kesehatan ini. Yeremia Tera, Dio Malau, Dai TV. Untuk memudahkan warga Jakarta mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010, Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan ambulans gawat darurat atau yang biasa disebut AGD. Ya, meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2008, namun kehadiran AGD belum begitu populer bagi masyarakat Jakarta. Bagaimana tanggapan masyarakat Jakarta soal pelayanan publik ini? Berikut selengkapnya. Ya biasanya itu ke rumah sakit ya biasanya. Biasanya dari RT dulu lah. Tapi mungkin masyarakat sekitarnya paling larinya ke puskesmas yang terdekat gitu kan. Jadi darurat ya paling naik taksi gitu. Ya saya pernah dengar, tapi apakah itu terlaksana apa enggak saya nggak tahu juga gitu. Sebelumnya saya belum pernah lihat sih yang mencoba di mata kepala saya sendiri gitu selama saya Jakarta gitu. Waduh belum. Ambulan untuk di DKI dengar-dengar ada, tapi mungkin secara masyarakatnya belum kayaknya pemanfaatannya gitu ya. Belum pernah. Ya harapan saya sih sosialisasinya memang harus berjalan dengan seksama gitu. Iya kalau umpamanya ada pertemuan-pertemuan di lurah, camat itu harus sering-sering lah aparatnya turba lah turun ke bawah gitu bilangin ke warga masyarakatnya kan. Ya Dinas Kesehatan mensosialisasikan mungkin media elektronik atau melalui petugas-petugas yang di puskesmas menyampaikan juga, atau setiap masyarakat berobat bisa disampaikan setiap siapapun mungkin yang datang, Ibu kalau ada kebutuhan ambulans silahkan kontak puskesmas terdekat atau petugas ambulan gitu kan, sebenarnya bisa disosialisasikan setiap masyarakat yang datang ke puskesmas gitu kan. Ya mudah-mudahan benar-benar fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus dan ditambah banyak gitu untuk pelayanannya, nggak sulit menghubungi gitu, mudah-mudahan. Menjadi ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai polisi wanita adalah tugas yang dijalankannya setiap hari. Ya, Yola Bernanda, seorang wanita yang mendapatkan rekor muri sebagai polisi wanita beretnis Tionghoa pertama di Indonesia. Ya, seperti apa Yola menjalani profesinya sebagai polisi wanita? Berikut liputan selengkapnya. Adalah Yola Bernanda, wanita yang memiliki nama asli Zhang Meijiang ini lahir pada 2 September 1982. Yola memiliki impian untuk menjadi seorang polisi wanita. Semua ia lakukan demi tujuannya untuk mengabdi dan mengayomi masyarakat. Ya coba dulu nggak apa-apa deh. Nah, sebagai batu loncatan, siapa tahu bisa ke US Army gitu kan. Kalau di luar negeri dari polisi bisa ke tentara ke polisi bisa. Tapi saya belum tahu tuh kalau di sini kan saya masuk aja. Pangkat apapun saya juga nggak tahu. Main masuk aja, main daftar. Yola mengikuti pendidikan polisi wanita di Sekolah Tinggi Polwan Jakarta. Ia lulus pada tahun 2004 dan kini bertugas sebagai staf sabara di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Yola mengaku sempat mengalami keraguan ketika menghadapi persaingan saat pendaftaran. Hal tersebut dikarenakan rumor yang beredar tentang keturunan Tionghoa yang akan mendapat perlakuan diskriminatif saat pelatihan. Namun hal ini tak memudarkan niatnya untuk menjadi abdi negara. Terus udah gitu, sempat di tengah jalan saya mundur karena biasa persaingan pendaftaran dibilang tadi dalam orang Chinese diarahin, ditonjokin apa segala macam kayak yang sudah gitu. Pokoknya orang Chinese disingkirin sendiri. Ya udah akhirnya saya maju daftar sampai pendidikan tuh diterima sampai pendidikan. Ternyata di dalam nggak ada apa-apa. Semuanya sama, satu salah semua salah. Jadi udah nggak ingat lagi anak ras Jawa, ras Cina, ras apa nggak ada. Semuanya sama. Sampai sekarang puji Tuhan. Perjuangannya untuk mencapai impian akhirnya membuahkan hasil. Berkat ketekunannya,
Yola mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia sebagai polisi wanita pertama keturunan Tionghoa pada tahun 2010. Kesibukan Yola sebagai polwan tak membuat ia menyampingkan keluarganya. Ia tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Walaupun di luar ia terlihat tegas, namun di mata anak-anaknya, ia tetap menjadi ibu yang lembut dan penuh kasih sayang. Menjadi pengayuh masyarakat sekaligus berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya bukanlah hal yang mudah bagi Yola. Namun dukungan keluarga adalah semangat terbesar baginya untuk mendedikasikan diri bagi negara. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang antisipasi banjir bersama BPBD DKI Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.